Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Satria, NIM C1C020078 dari Prodi Akuntansi Ruang R10. Pada kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah perpajakan 2 dengan materi konsep dan dasar hukum pajak penghasilan yang diampu oleh Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CKNR. Belakang. Pajak merupakan sumber penghasilan penting negara yang berasal dari rakyat. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting, maka pajak dipungut dari warga Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksa penagihannya. Untuk mewujudkan sebuah kenaikan pendapatan negara, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan reformasi perpajakan, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan serta sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal, dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Pengertian pajak. Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. PJ.A. Adriani dalam buku Konsep Dasar Perpajakan Diana Sari adalah sebagai berikut. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum, undang-undang, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Profesor Dr. Rosmat Sumitro, SH, dalam buku Mardiasmo adalah sebagai berikut. Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat secara timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk besar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak. Fungsi pajak menurut Diana Sari ada dua, yaitu fungsi penerimaan atau budgeter, yaitu sebagai alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Dan yang kedua, fungsi mengatur atau reguleren, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan, umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan, misalnya mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan, atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditunjukkan kepada masalah tertentu. Pengelompokan pajak. Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo, yaitu menurut golongannya. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri, tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak penghasilan. Yang selanjutnya pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak pertambahan nilai. Yang kedua menurut sifatnya, yaitu pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh pajak penghasilan. Yang selanjutnya pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga menurut lembaga pemungutnya, pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai. Yang selanjutnya pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pemungutan pajak menurut Mardiasmo, sistem pemungutan pajak terdiri dari Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang diterutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutama pada fiskus. Wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan oleh ketetapan pajak fiskus. Yang kedua, self-assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya,
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dan juga fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Yang ketiga, withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. Dasar hukum pajak penghasilan PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 hingga pasal 25, dan PPh final pasal 4 ayat 2. Pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah 1. Orang pribadi. Yang kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan orang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 tahun, hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang selanjutnya, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh pengawasan fungsional negara. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak. Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 tahun atau hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan tidak berkedudukan di Indonesia, yang atau menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 tahun hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di kedudukan dan bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, dan yang lainnya. Pajak yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta,